Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natsir Asrakal, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2023 LPTK IAIN Kediri. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang saya tampilkan melalui dalam sebuah media pembelajaran. Untuk itu, mari mengikuti dan menyimak. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama tafad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam ruangan ini, yaitu di kelas 11 IPA, di tepatnya pada materi mata pelajaran fikih. Insyaallah semua diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas ini. Sebelum kita memulai, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa, sehingga apa yang kita pelajari hari ini ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya minta Naura, silakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doaan. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dalam doa semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita mulai, kita diam-diam dulu. Diam-diam Ustaz mau tanya dulu. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Biar tubuh kita sehat, fresh pikirannya, ya, dalam mengikuti pelajaran. Gitu ya? Ya. Oke, kita diam-diam. Sudah tahu ya diam-diamnya? Sudah. Oke, kita mulai. Kreatif, Kompak, rajin, efektif, akademis, teladan, ilmu, paham. tepuk tangan semua. Terima kasih karena diam-diam kita sudah. Oke, sebelum kita memulai, mau melihat cek hadiran dulu sebagai bentuk kedisiplinan kita dalam kelas. Dan itu salah satu tertib di madrasah kita. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, kita lanjut pada materi selanjutnya. Ya. Kita memulai sebelum ke pelajaran inti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, ya, terutama dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama, tentunya kita harus memahami daripada tujuan pencapaian pembelajaran. Ya, ada tujuan. Yang pertama, bagaimana kita memahami daripada konsep pembunuhan atau jinayah dan hikmahnya dalam Islam. Itu yang penting. Ya. Terus ada kriteria yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Ya. Kriterianya yang pertama adalah memahami konsep pembunuhan, dan yang kedua mengidentifikasi macam-macam pembunuhan. Nah, itu yang kita capai nanti. Nah, sebelum sampai ke sana ada beberapa pertanyaan yang harus Ustaz sampaikan sebelum ke pelajaran inti yang Ustaz sampaikan tadi.
daripada kriteria ketercapaian daripada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengapa hukuman bagi pelaku pembunuhan itu sangat penting dilakukan? Coba yang dari sini bisa menjawab. Ya. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sangat penting karena itu merupakan bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat. Hukuman ini diberi sanksi atas tindakan yang melanggar hukum. Ya. Baik sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan hikmah larangan pembunuhan? Coba yang di tengah. Larangan pembunuhan dalam Islam, salah satu hikmahnya adalah menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Hikmah lainnya adalah untuk menjaga keteraturan dan keamanan dalam bidang interaksi sosial antara manusia dalam kehidupannya. Ya, terima kasih. Yang berikut, kenapa pembunuhan dilarang dalam Islam? Coba salah satu jawab. Nah, karena dapat merenggut nyawa seseorang, dan juga tindakan pembunuhan adalah satu di antara beberapa dosa besar yang konsekuensinya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasan haram pembunuhan karena akan melahirkan dendam dari pihak keluarga dan juga kelompok lainnya. Ya, terima kasih. Terima. Jadi beberapa 3 pertanyaan tadi itu mengarahkan kita ke sana, ke materi inti. Ya. Nah, sebelum Ustaz jelaskan pada konsep jinayah hukum Islam, tentunya kita pahami dasar hukumnya. Quran surat nomor 17 ayat 33. Quran apa nomor 17? Ya. Ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya. Wala taqtulu nafsan lati haramallah illa bil haqqi. Jangan lupa minggu lalu pekan yang lalu kan sudah disampaikan. Baik, untuk kita maju ke materi inti, ada diskusi. Jadi Ustaz sudah siapkan gambar. Ada 3 gambar yang terdiri dari 3 kelompok. Nih. Dan mengidentifikasikan lihat di gambar itu waktunya selama 5 menit. Setelah itu baru dipresentasikan. Mari kita presentasikan materi yang didiskusikan tadi. Ya, yang kita diskusikan tadi itu dipresentasikan. Mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Kita bersama-sama telah berkumpul pada kelas 25 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga marilah kita berselawat kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini, saya Aldi, saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan materi tentang jinayah. Kami di kelompok 1 akan membahas tentang 2 gambar topik yang akan kita bahas pada pagi hari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan. Dan gambar kedua ini merupakan 2 kasus dengan kasus yang berbeda. Yang dimana gambar pertama adalah kasus pembunuhan, sedangkan kasus yang kedua adalah kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, langsung aja kita ke ini soal yang dipegang oleh teman saya. Baik, ini
bertumbuh dalam permasalahan tersebut adalah yang pertama, berikan analisis terjadinya pembunuhan membuat geger masyarakat setempat. Berdasarkan penyelidikan, korban yang bernama Abdullah Fitri Setiawan ditemukan di dalam sebuah drum. Yang berikut kelompok yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa sih pembunuhan seperti disengaja itu? Pembunuhan seperti disengaja adalah peristiwa atau suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh yang menggunakan senjata tajam. Motif pembunuhan dari kasus yang saya bawa ini sangat-sangat sepele, teman-teman sekalian. Dikarenakan saling beradu tatap atau eye contact, pelaku tersebut nekat mengambil senjata tajam ke rumahnya. Pelaku pun ditangkap. Dalam penangkapan pelaku tersebut, pihak kepolisian berhasil membungkuk yang lain bekerja, ada pun yang pengangguran. Ungkap Kombes Pol Sabana. Terus nanti akan membuat sebuah kesimpulan dari setiap kelompok, menyampaikan kesimpulan singkat saja. Ya, setelah mengerjakan LKPD. Oke, sudah bisa kita cek. Ada tiga, yaitu pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan tidak sengaja, dan yang ketiga pembunuhan bersalah. Ya. Kemudian ada hukuman yang ditetapkan itu ada kriteria, ada hukuman kisos, ada diat, dan ada kafarah. Nah, dari tiga hukum itu tergantung pembunuhan apa yang terjadi. Entah pembunuhan sengaja yang kembali pada hukumannya adalah kisos bagi pelaku pembunuhan. Begitu pula selanjutnya. Nah, sehingga dari yang disampaikan pada kelompok 2 tadi, ada hikmah larangan pembunuhan. Kita bisa menjaga diri kita, ya, mawas diri kita, ya, sehingga kita bisa dapat menjaga kedamaian ketentraman di masyarakat. Itu kesimpulannya apa? Singkat saja. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa pembunuhan ini dapat berawal dari masalah sepele yang memiliki dampak fatal serta dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ya, baik. Kelompok 2, silakan berikan kesimpulan. Ya, kesimpulan yang tadi. Kesimpulan dari jinayah merupakan suatu perbuatan seseorang yang melanggar hukum Islam dan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu laki-laki maupun perempuan yang dapat mengakibatkan terjatuhnya sanksi kepada pelaku tersebut. Ya, baik. Kelompok 3. Dari kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di ujung materi dan kesimpulan sudah disampaikan oleh setiap kelompok. Maka pada kesempatan ini sudah melakukan asesmen di LKPD, ya. LKPD-nya sudah masuk 4, 6, 6. Ada yang kelompok ya? Ya, 6, 7. Ada kelompok, ada nama sendiri. Oke, nggak apa-apa. Nanti minggu yang akan datang baru kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu pada bab hudud. Hudud ya, itu minggu depan. Nanti kita lanjut tetap dalam episode yang sama. Oke, semuanya siap? Siap. Kreatif, Kompak, rajin, efektif.
akhir materi kita, ya, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama melakukan doa kifaratul majlis sehingga akhir dari pembelajaran kita mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.